Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kami yakin adik-adik semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat semua. Baik, kita akan mulai ibadah online ini. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Setinggi-tingginya langit dan kudaki-daki. Ya, setinggi-tingginya langit dan kudaki-daki, pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di sukaku ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk itu adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul kembali Tuhan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah Tuhan, tapi tidak menurunkan semangat kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, biarlah kami boleh mengikuti peribadahan ini dari awal hingga akhirnya.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar di saat kami beribadah tidak ada satupun kuasa gelap yang mengganggu ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Kekuatan Dalam Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berserah dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, mampu pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Salam anak-anak Tuhan. Bagaimana? Masih semangat kah? Oke, kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap ya? Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala ya, supaya kita fokus kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu masih setia melayani Engkau Tuhan. Tolong kami, sebentar kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bisa mengerti dan melakukan di tiap-tiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, tolong sekarang siapkan Alkitabnya ya. Begitu juga dengan pensil atau pulpen dengan buku tulis ya. Kalau mainan yang lain seperti HP tolong disingkirkan dulu ya anak-anak ya. Sekarang kita fokus, kita duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Dan Ibu Santi percaya anak-anak sudah pada bersih semua, udah semangat ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mari kita membaca firman Tuhan yaitu di Amsal. Siapkan di Amsal ya. Siapkan dulu Amsalnya ya. Nah, 2 minggu yang lalu masih ingatkah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rizky yaitu tentang iri hati. Ya, iri hati ya. Terus minggu kemarin yang dibawakan oleh Pak Pasteo tentang kepercayaan. Percaya. Kadang-kadang kita percaya hanya di mulut saja, tapi kemarin Pak Pasteo menekankan jangan hanya percaya di mulut, tapi kita percaya dengan melakukan. Nah hari ini pun Ibu Santi akan membawakan firman Tuhan juga ya tentang rajin ya. Ibu Santi mau nanya, anak-anak pasti senang hewan ya. Hewan apa yang disenangin? Pasti ya. Ada yang senang hewan kucing, ada yang senang hewan
burung, ada yang senang kelinci, ada yang senang juga kura-kura. Mungkin ada juga yang senang gonggong. Apa itu gonggong ya? Ada ya, senang. Nah, kalau Ibu Santi yang senangnya adalah hewan semut. Nah, kenapa demikian? Mari kita membaca Alkitab, yaitu di Amsal 6 ayat 6. Satu ayat saja ya. Ayo, mari kita sama-sama udah ketemu ya. Mari kita sama-sama membaca anak-anak Tuhan. Amsal 6 ayat 6. Ayo, sama-sama kita membaca, semua membaca ya, lihat Alkitabnya. 1, 2, 3, go. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayo sekali lagi anak-anak Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, Ibu Santi senang sama semut, lihatnya. Coba kalau kalian anak-anak lihat, kalau semut itu berjalan di dinding ya, dia teratur dia. Nah, kalau ada dia nggak ada pemimpinnya, tidak harus disuruh, jadi berjalan dia teratur. Jadi kalau seandainya walaupun ini lihat dia ke belakang, kalau ada yang tertinggal nanti datang ini ya. Begitu juga dengan semut suka berkelompok ya, mencari makanan. Nah, kenapa semut senang mencari makanan pada musim panas? Dia nggak malas. Di musim panas semut mencari makanan supaya dia berkelimpahan, supaya banyak makanannya. Karena di musim dingin semut tidak bisa keluar, sehingga dia tidak kekurangan. Jadi dia rajin. Jadi semut ini rajin ya. Jadi banyak kita contoh dari semut, yaitu terlatih, teratur, suka berkelompok, mencari pekerjaan, mencari sesuatu. Jadi dia tidak mau sendiri-sendiri. Jadi dia tidak harus dipimpin seseorang atau dia tidak harus disuruh-suruh. Dia semut ini patut kita contoh anak-anak Tuhan ya. Dia di musim panas dia bekerja, di musim dingin dia tidak bisa keluar, takut dia musim dingin takut nggak bisa keluar, akhirnya makanannya sudah penuh dia. Begitu juga anak-anak Tuhan ya, hari ini Ibu tekankan untuk belajar pada semut yang kecil. Nah, kalau kenapa sih anak-anak harus rajin belajar? Ya, supaya pintar. Nah, kalau pintar kan kita tidak akan dibohongi oleh teman-teman kita. Kenapa sih harus rajin di rumah membantu ayah dan ibu? Supaya anak-anak disenangi, disayang oleh ayah dan ibu. Rajin membaca Alkitab. Kenapa? Supaya kita lebih paham, lebih mengerti isi Alkitab. Jadi di sini rajin, serta bertanggung jawab. Ya anak-anak Tuhan, belajarlah pada semut yang dia tidak mau harus disuruh, tidak mau harus dipimpin. Kamu belajar nih, kerjaan PR-mu. Nah, atau kamu berdoa, atau kamu baca Alkitab. Nah, atau bantu ini ibu, enggak ya. Anak yang membantu orang tuanya pasti disayang oleh ayah dan ibu. Anak yang rajin membaca Alkitab pasti kamu disayang oleh Tuhan. Atau kamu lebih tahu isi Alkitab sebenarnya yang sesungguhnya. Ya anak-anak Tuhan, hari ini penekanan Ibu Santi kepada anak-anak, belajarlah dari semut. Jangan suka malas, suka mengendalikan malas ya, jangan ya. Belajarlah semut pada hari ini yang tanpa disuruh. Dia bekerja, dia tidak mau sendiri, dia berkelompok, belajar bertanggung jawab. Nah, belajar dari semut adalah agar senantiasa anak-anak rajin seperti semut.
Anak-anak bertanggung jawab seperti semut. Anak-anak memperdulikan teman seperti semut. Ayo anak-anak Tuhan, begitu juga firman Tuhan pada hari ini untuk anak-anak yang disayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, firman hari ini cukup sekian ya. Dan untuk ayat hafalannya ya, ayat masnya pada pagi hari ini untuk kelas playgroup ya, dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh bapak atau kakaknya siapapun di rumah ya. Aku sayang papa dan mama. Aku sayang papa dan mama itu untuk kelas playgroup. Untuk kelas kecil Amsal 6 ayat 20 ya. Tolong ditulis ya, udah semua siapkan pensilnya ya, atau pulpen ya anak-anak ya di rumah. Kita seperti sekolah minggu biasa yang ke gereja ya, walaupun kita di rumah tapi kita mempersiapkan hati dan semua alat-alat yang diperlukan. Amsal 6 ayat 20 kelas kecil, kelas tanggung Amsal 6 ayat 23, kelas pra remaja Amsal 6 ayat 22. Oke, sampai di situ firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadirat-Mu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu Bukit Palma, yang kami dengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk belajar pada semut yang kecil, untuk kami senantiasa rajin, untuk kami senantiasa peduli kepada teman kami, untuk kami senantiasa mengasihi, dan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolong kami Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa, teman-teman kami mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka Tuhan, kiranya tolong sembuhkan. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami mungkin ada yang sedih, kiranya Tuhan Yesus hibur. Atau teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang bawa mereka, sehingga mereka nanti Tuhan untuk di minggu berikutnya bisa mereka mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, kami serahkan keadaan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Pastinya Tuhan senantiasa menjamah dan melindungi kami dalam kasih dan setia-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.